Selamat siang Ibu Lisa. Selamat siang Ibu. Oke, sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini saya akan sedikit berbagi dengan Ibu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi, kompetensi sosial emosional yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Jadi sebenarnya secara garis besar pembelajaran ini mungkin sudah kita lakukan, hanya saja kita belum mengetahui bahwa jenis pembelajaran yang kita lakukan ini adalah ternyata termasuk pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Jadi untuk pembelajaran kekinian itu banyak diterapkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi kompetensi sosial emosional. Begitu Ibu ya. Baik, saya izin share screen sedikit Ibu. Mohon konfirmasinya Ibu, apakah share screen saya sudah bisa terlihat? Ya, sudah Ibu. Ya, sudah. Baik Ibu Lisa, jadi saya hari ini akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE. Kalau pembelajaran berdiferensiasi ini sendiri Ibu, merupakan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid. Artinya ketika kita mau mendesain sebuah pembelajaran itu, kita harus melihat lagi kepada apa yang murid kita butuhkan. Selanjutnya, aspek dukungan yang diperlukan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Ibu, ada beberapa aspek. Yang pertama, kita sebagai pendidik harus membuat tujuan pembelajaran yang jelas, dan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat ini harus kita sampaikan kepada peserta didik kita. Yang kedua, dalam kita menyusun perangkat pembelajaran nanti, kita harus merespon terhadap kebutuhan belajar dari peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, lingkungan belajar yang kita siapkan juga pada saat pembelajaran nanti itu adalah lingkungan yang bisa mengundang murid untuk belajar. Kemudian kita bisa menerapkan manajemen kelas yang efektif, dan selanjutnya adanya penilaian yang berkelanjutan. Kemudian terkait dengan 3 aspek kebutuhan belajar murid ini, yang tadi dikatakan di depan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Jadi aspek kebutuhan belajar murid yang kita lihat itu, yang pertama adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar murid ini dapat kita ketahui ketika kita melakukan tes diagnostik awal. Jadi kalau saya lihat dari RPP yang sudah Ibu buat itu, di awalnya itu sudah ada tes diagnostik. Artinya melalui tes ini kita bisa melihat bagaimana kesiapan anak untuk belajar. Apakah anak itu sudah punya pengetahuan yang sangat baik, pengetahuan yang baik, atau mempunyai pengetahuan yang cukup. Kemudian yang kedua itu terkait dengan minat murid. Pada minat murid ini Ibu, kita bisa padukan minat anak dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Misalnya anak yang minatnya dalam bidang musik, mungkin kita bisa menuntun dia, mendampingi dia juga ketika pembelajaran itu dia bisa menggunakan minatnya tersebut. Mungkin dia bisa membuat lagu dari materi pembelajaran yang diberikan, atau yang minat olahraga, mungkin kita mengaitkan materi yang kita berikan ini dengan olahraga yang disukai oleh peserta didik kita. Kemudian yang ketiga terkait dengan profil belajar murid. Kalau di bagian profil belajar murid ini Ibu, lebih mengarah kepada bagaimana kita melihat terkait preferensi belajar murid, kemudian bagaimana dengan gaya belajar daripada murid kita, serta pengaruh lingkungan sosial dan budayanya. Kalau saya ambil dari gaya belajar, mungkin anak ada yang belajarnya secara visual dengan melihat, atau ada yang belajar dengan cara audio visual, berarti dengan melihat dan mendengar. Ada saja yang belajarnya melalui auditori saja, dengan dia melihat, dengan dia mendengar. Kemudian juga anak mungkin
ada yang bisa belajar dengan baik kalau dia bisa bergerak. Artinya dalam proses pembelajaran itu kita bisa melibatkan anak tersebut misalnya melakukan praktek ya, supaya dia bisa menguasai pembelajaran yang dia sedang lakukan. Kemudian Ibu, terkait dengan diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 jenis pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu diferensiasi konten, yang kedua itu diferensiasi proses, dan yang ketiga itu diferensiasi produk. Kalau diferensiasi konten itu berarti kita menganeka-ragamkan materi-materi pembelajaran yang kita siapkan kepada siswa. Bisa saja materi itu dalam bentuk teks, bacaan, atau mungkin bisa juga di dalam bentuk video-video pembelajaran ya. Kemudian kita juga bisa mengirimkan link-link materi kepada peserta didik kita sehingga mereka bisa mempelajarinya terlebih dahulu sebelum kita melakukan pertemuan di kelas. Itu namanya diferensiasi konten. Kalau diferensiasi proses itu berarti dalam melakukan proses di kelasnya itu Ibu. Artinya kita bisa memvariasikan proses pembelajaran yang kita lakukan bersama dengan para peserta didik. Selama ini kita melihat mungkin masih ada atau monoton guru menjadi sumber dalam kegiatan pembelajaran. Anak hanya duduk dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Tetapi di diferensiasi proses ini bagaimana kita melibatkan siswa itu untuk bisa aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga terkait dengan diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini terkait dengan hasil akhir yang akan anak-anak buat. Jadi hasil akhir atau produk yang dibuat oleh siswa itu sesuai dengan minat dan bakat mereka, sesuai dengan pilihan mereka. Jadi kita hanya tinggal memberikan beberapa pilihan, nanti siswa yang memilih sendiri terkait dengan minat dan bakatnya. Mungkin mereka mau menyajikan hasil diskusi kelompok mungkin dalam bentuk presentasi dengan PowerPoint, ada yang mungkin melalui video, ada yang mungkin mereka menghasilkan produknya itu bisa dalam bentuk poster, dalam bentuk infografis, atau mungkin kalau bisa mereka menyajikannya dalam bentuk tabel, diagram, dan sebagainya. Itu namanya adalah diferensiasi produk. Selanjutnya kita lihat ke kompetensi sosial emosional. Jadi kompetensi sosial emosional ini sendiri Ibu tidak hanya harus dimiliki oleh peserta didik, tetapi kita sebagai pendidik ataupun tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi sosial emosional ini. Terkait dengan kompetensi sosial emosional ada 5. Yang pertama ini terkait dengan kesadaran diri. Jadi bagaimana kita bisa memahami perasaan, minat atau nilai yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua terkait pengelolaan diri, bagaimana di sini kita bisa mengelola diri kita ketika menghadapi stres atau ketika kita sedang emosi agar diri kita ini tidak sampai terbawa pada hal-hal yang negatif. Kemudian yang ketiga terkait kesadaran sosial, di sini lebih ke arah bagaimana kita bisa berempati atau bersimpati dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang keempat, keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa membangun hubungan yang positif, hubungan yang sehat dengan sesama kita, berlandaskan pada kebutuhan kita untuk bisa saling bekerja sama. Dan yang terakhir adalah terkait pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi di sini bagaimana kita bisa memanfaatkan diri kita, memanfaatkan lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita ini, sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa merupakan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, kompetensi sosial emosional ini bisa kita integrasikan ke dalam pembelajaran kita di kelas dalam bentuk pembelajaran sosial emosional. Jadi, pembelajaran ini dalam bentuk penerapan pengetahuan, keterampilan, bahkan sikap positif mengenai aspek sosial emosional. Misalnya ketika kita mengajak anak itu bekerja sama di dalam kelompok, berarti di situ kita sudah membantu untuk mengembangkan aspek sosial emosional pada anak. Artinya di dalam kelompok itu dia punya kesadaran diri untuk bergabung, melibatkan dirinya dalam aktivitas kelompok. Kemudian ketika melakukan diskusi, bagaimana anak itu bisa mengelola emosinya, sikapnya, tutur katanya ketika berhadapan dengan teman-temannya. Kemudian
kemudian bagaimana dia bisa berempati dengan teman-temannya di dalam kelompok, keterampilan dia berelasi, membangun hubungan, membangun kerjasama dengan teman-temannya, dan yang terakhir, bagaimana di dalam kelompok tersebut mereka bisa melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terkait dengan tugas yang sedang mereka kerjakan. Baik Ibu, kalau dari saya hanya sekian saja informasi yang bisa saya bagikan kepada Ibu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi sosial emosional. Terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin Ibu Lisa tanyakan terkait dengan pembelajaran sosial emosional terintegrasi dengan KSE ini, Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Saya ingin bertanya, kira-kira untuk bagian penyusunan perangkat pembelajarannya itu, apakah pembelajaran diferensiasi KSE tadi, apakah bisa diterapkan untuk berbagai model pembelajaran atau hanya untuk model pembelajaran tertentu? Ya, itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya pertanyaan yang Ibu ajukan ini. Apakah pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE ini hanya pada model-model pembelajaran tertentu atau bisa diterapkan untuk semua model pembelajaran? Kalau dari saya Ibu, untuk pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE ini bisa kita terapkan dalam berbagai macam model pembelajaran. Jadi mungkin kita di bagian prosesnya itu yang kita lakukan diferensiasinya itu. Apakah dalam bentuk diskusi kelompok, kemudian setelah diskusi ada presentasi, kemudian setelah itu mungkin ada praktek-praktek ya. Itu termasuk dalam bagian diferensiasi. Jadi bisa diterapkan pada berbagai macam model pembelajaran. Jadi tidak ada yang berubah dari RPP kita sebenarnya, hanya saja kita sudah mengetahui bahwa ternyata ketika masuk ke bagian inti itu di situ kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, terutama diferensiasi proses. Kemudian saya tambahkan juga lagi Ibu, di dalam pembelajaran yang sosial emosional ini sendiri juga kita bisa mengarahkan anak ya untuk punya konsentrasi dalam proses pembelajaran kita itu dengan melakukan mindfulness. Artinya anak punya kesadaran penuh dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kita bisa mengajak mereka mungkin di awal untuk relaksasi dengan latihan napas dalam atau gerakan-gerakan yang bisa kita bantu mereka. Kemudian juga melalui permainan-permainan supaya membuat anak tidak merasa jenuh atau tidak bosan dengan pembelajaran yang kita lakukan. Jadi seperti itu Ibu. Ya Ibu, terima kasih jawabannya. Ya, berarti Ibu Lisa sudah siap ya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE dan membuat RPP-nya ya Ibu ya? Ya, siap Ibu. Oke baik, masih ada lagi Ibu yang mau ditanyakan atau? Belum ada Ibu, hanya itu saja. Oke baik, kalau begitu terima kasih banyak Ibu Lisa untuk waktunya. Saya sudah diberi kesempatan untuk berbagi informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini kepada Ibu Lisa. Harapan saya apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk Ibu Lisa dan bisa diterapkan terutama untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita. Ya, terima kasih. Ya, baik Ibu, selamat siang Ibu Lisa. Baik, selamat siang Ibu Lisa. Selamat siang Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat Ibu. Oke, baik Ibu. Sesuai dengan rencana kita kemarin, hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol sebagai bentuk kegiatan pra-observasi sebelum saya melakukan supervisi klinis pada kelas Ibu. Jadi secara garis besar Ibu, kegiatan observasi yang akan saya lakukan nanti itu bertujuan untuk membantu proses pengembangan performa Ibu sebagai seorang pendidik, terutama yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan bersama dengan peserta didik Ibu nanti. Sedangkan untuk kegiatan pra-observasi kita pada hari ini, kita lakukan untuk membangun hubungan saling percaya antara Ibu dengan saya sebagai observer, agar kegiatan kita nanti bisa berjalan dengan lancar. Selain itu juga saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu untuk menyampaikan
Baik, kalau boleh saya tahu apa nih yang hendak Ibu capai pada pembelajaran Ibu nanti bersama dengan para peserta didik? Ya, ada pun tujuan yang ingin saya capai, yaitu saya ingin agar anak-anak dapat mengetahui tentang adanya gerak bumi, yaitu revolusi dan rotasi. Oke, jadi Ibu ingin agar peserta didik bisa mengetahui tentang gerak bumi dan tentang rotasi bumi tadi, Ibu ya. Oke, baik, dari tujuan yang sudah Ibu capai, yang hendak Ibu capai tersebut, area pengembangan apa nih Ibu yang ingin lebih gali pada pembelajaran nanti? Ya, kebetulan saya ingin mengembangkan pada area pembelajaran berdiferensiasi tersebut yang baru saya dapat. Ya, luar biasa ya Ibu ya. Jadi apa yang baru dipelajari kemudian langsung diterapkan bersama dengan para peserta didik ya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu punya rancangan-rancangan pembelajaran tertentu dalam proses pembelajaran nanti? Ya, terima kasih Bu. Untuk rancangannya saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran. Ini ada modul pembelajaran Ibu Merdeka. Kemudian saya juga sudah membuat LKPD yang nanti untuk membantu anak-anak dalam mencapai tujuan tadi. Kemudian ada juga format penilaian nanti, pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Wah, sangat hebat ya rancangan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan itu. Kemudian Bu, kira-kira dari kegiatan yang akan Ibu lakukan nanti sesuai dengan rancangan pembelajaran yang ada, ya, apakah ada tantangan yang bisa Ibu hadapi, yang Ibu bisa perkirakan tantangan yang mungkin bisa ada saat kegiatan pembelajaran nanti? Ya, terima kasih Ibu. Untuk tantangannya adalah bagaimana kesiapan anak-anak untuk diperkenalkan dengan model pembelajaran atau pembelajaran berdiferensiasi tadi. Mungkin hanya itu. Tapi saya yakin bahwa pasti anak-anak juga pasti akan mampu untuk melewatinya. Berarti tantangannya Ibu karena baru menerapkan ya, merasa mungkin anak-anak juga perlu penyesuaian dengan pembelajaran yang diterapkan, tetapi saya yakin dengan sifat optimis yang Ibu tunjukkan tadi, yakin dengan peserta didik kita, pastilah pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Oke Ibu. Kemudian kira-kira strategi apa yang bisa Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Punya strategi-strategi yang bisa mengatasi tantangan tersebut yang akan Ibu terapkan? Ya, terima kasih Ibu. Strategi yang akan saya bangun yaitu saya tetap akan meminta tutor teman sebaya, hingga teman-teman di dalam kelompok itu anak-anak tadi akan dibantu oleh teman sebaya mereka, kelompok lain yang akan kita jadikan sebagai kelompok ahli tadi. Nanti bekerja bersama dengan teman-teman kelompok lain. Wah, bagus sekali ya strategi yang sudah Ibu pikirkan, artinya tidak hanya guru tetapi bagaimana juga mengaktifkan siswa di dalam proses pembelajaran tersebut dengan memanfaatkan guru sebaya. Oke Ibu, kalau begitu kapan ini kegiatan pembelajarannya bisa saya observasi? Kegiatan pembelajarannya akan terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023. Di kelas berapa Ibu? Di kelas farmasi, klinis dan komunitas. Berarti di kelas 10A ya Ibu ya, pada mata pelajaran IPA ya Ibu ya. Oke, baik, saya rasa hanya itu saja Ibu catatan kita pada hari ini. Saya harapkan apa yang sudah Ibu persiapkan, rancangan-rancangan pembelajaran tadi, kemudian strategi-strategi yang sudah Ibu persiapkan juga untuk menghadapi siswa nanti pada saat pembelajaran, kiranya bisa dijalankan, kemudian juga proses observasi kita nanti bisa berjalan dengan lancar, dan saya akan mencatat terkait area pengembangan yang tadi sudah Ibu sampaikan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE. Baik Ibu, nanti setelah observasi kita akan ngobrol-ngobrol lagi Ibu sebagai bentuk refleksi dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan.
dilakukan. Hanya begitu saja Ibu Lisa. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat siang.
Bagaimana Ibu kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Baik Ibu, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan sebagai bentuk refleksi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Baik Ibu, dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan kemarin bersama dengan para siswa-siswi, kira-kira apa nih yang Ibu rasakan? Terima kasih Ibu, saya merasa puas dan senang. Merasa puas dan senang ya Ibu ya. Itu dari angka 0 sampai 10, dengan nilai 10 itu adalah nilai yang sangat puas. Kira-kira Ibu adanya di angka berapa itu Ibu?
di angka 9. Wah, luar biasa sekali Ibu ya. Kalau di angka 9 pastinya ada hal-hal baik atau hal-hal positif apa yang Ibu dapatkan selama proses pembelajaran kemarin? Ya, terima kasih Ibu. Hal-hal yang saya lihat itu bagaimana anak-anak sudah mempersiapkan diri dengan baik, kemudian mereka juga dalam pembelajaran itu sedang aktif. Wah, bagus sekali ya. Ternyata apa yang Ibu harapkan pada para siswa ternyata bisa terrealisasi ketika mereka itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran mereka. Baik, pirasi apa nih yang muncul dari hal-hal positif yang sudah ada dalam proses pembelajaran kemarin? Ya, terima kasih Ibu. Inspirasi yang muncul, misalnya ketika setelah selesai pembelajaran itu, anak-anak sudah berhasil menuangkan materi atau pembelajaran yang mereka dapat dalam bentuk puisi atau pantun atau bagan. Itu saya minta mereka untuk dibuatkan juga di dalam video pembelajaran, sehingga bisa berbagi dengan teman-teman dari kelas lain. Seperti itu. Wah, hebat sekali ya yang Ibu sampaikan terkait inspirasi yang Ibu peroleh dari proses pembelajaran kemarin. Kira-kira yang sudah Ibu dapat atau Ibu sadari terkait dengan peserta didik kita dari pembelajaran Ibu kemarin? Ya, yang saya temukan atau yang saya sadari itu Ibu, bagaimana bahwa ternyata anak-anak kita itu memiliki karakteristiknya masing-masing, dan juga mereka memiliki bakat serta minat yang beragam di dalam kelas itu. Ya, seperti itu ya. Oh, jadi seperti itu ya Ibu menyadari bahwa ternyata peserta didik kita itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Dari apa yang sudah Ibu sadari tadi itu, rencana selanjutnya Ibu apa nih dengan peserta didik Ibu? Apalagi berkaitan dengan proses pembelajaran. Ya, terima kasih Ibu. Rencana selanjutnya yaitu saya ingin terus mengembangkan model pembelajaran ini, yaitu diferensiasi KSE itu, sehingga bisa memudahkan saya dalam membagi materi, membagi pengetahuan saya kepada anak-anak. Seperti itu Ibu. Wah, bagus sekali ya Ibu ya, apa yang sudah Ibu rencanakan tadi. Dari kegiatan percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa nih yang sudah Ibu dapatkan? Ya, terima kasih Ibu. Dari percakapan ini saya merasa bahwa Ibu sudah membimbing saya, memberi motivasi. Akomodir kebutuhan belajar peserta didik yang sangat beragam di dalam kelas. Kemudian juga area-area pengembangan yang ingin Ibu capai kemarin sudah sangat nampak. Saya melihatnya sudah ada pada diferensiasi proses, artinya ketika melakukan pembelajaran, siswa-siswi diaktifkan di dalam diskusi kelompok dengan menonton video, kemudian mereka pun diberi kesempatan dalam bentuk diferensiasi produk, apa yang mau mereka hasilkan itu mereka bisa memilihnya sebagai bentuk yang menunjukkan pengetahuan ataupun keterampilan mereka berkaitan dengan materi yang Ibu sudah ajarkan. Oke, baik Ibu, saya rasa percakapan kita pada hari ini sampai di sini saja. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Lisa. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Ibu.